mau review buku, habis kelar baca buku Empower Me. Me-nya tuh M-I, Mother Empowers. Ibu Berdaya Dimulai dari Diri Sendiri, karya Putih Puar dari Mbak Putih nih, buku terbarunya. Seperti biasa aku bakal bilang atau bakal cerita, satu, apa sih yang aku suka, dua, apa yang aku kurang suka, dan tiga, key takeaways dari buku Empowered Me. Oke, yang pertama langsung aja adalah tentang ada siapa ini? Stop. Sudah, Ibu lanjut dulu ya. Iya, but when are we going to Iya, after this. finish? Oke. Halo, ada Al juga. Pertama, kenapa kok suka ya sama buku Empower Me? Aku kapan hari tulis di review di Goodreads gitu ya. Aku merasa dan mengamati kalau penulis di ranah produktivitas itu rata-rata laki-laki. Padahal faktanya adalah perempuan itu biasanya yang punya didera atau diterapkan standar ganda gitu ya, bahwa harus produktif di rumah tapi juga bekerja juga, kemudian banyak tuntutan sosial yang lain. Maka seharusnya perempuan dong gitu yang bisa lebih artikulatif gitu tentang pengalamannya multitasking, tentang pengalamannya bagaimana mencapai produktivitas gitu. Nah ini kan meskipun ini nggak ditulis ya Empower Me buku produktivitas gitu, enggak ditulis kayak gitu, tapi memang buku ini menurutku itu tentang produktivitas. Buku Empower Me ini memang genrenya genre produktivitas. Dan aku suka sekali karena ada penulis perempuan Indonesia lagi ngomongin tentang produktivitas. Very good structured gitu. Jadi bener-bener clear ya step-stepnya A, B, C, D gitu. Apa yang harus kamu lakukan dari awal hingga akhir. Dan kemudian bagaimana untuk kontinuitasnya gitu dalam hidup kamu. Itu oke banget, aku suka. Yang kurang suka apa ya? Yang kurang suka nggak ada sih, kayak minor aja. Mungkin bagiku sendiri tidak ada yang baru, tapi itu nggak masalah, itu bukan masalah, itu karena subjektif saja. Tapi tidak ada yang mengganggu, tidak ada. Kalau beberapa hal lain misalnya mungkin ada yang ku kritiki, ini mungkin kayaknya ditambah deh, itu ada beberapa yang kayak gitu, tapi tidak ada yang major gitu kira-kira. Oke, kita langsung lanjut ke 3 key takeaways dari Empowered Me karya Mbak Putih Puar. Yang pertama, yang paling yang aku suka dan jadi key takeaways itu tentang refleksi gitu. Refleksi, ada beberapa hal, jadi itu semacam kayak tema gitu, berulang. Ternyata refleksi itu sangat dibutuhkan di banyak fase dalam hidup kita. Jadi nggak mulai dari ketika awal menentukan tujuan, misalnya sebenarnya apa sih, pengen goal apa sih, tunggu dulu, jangan cuma sekedar dari kepengenan aja, aku pengen S2 misalnya. Tapi di situ Mbak Putih memberikan step-step yang clear gitu. Jadi coba sekarang tuh ada di mana, yang kemarin yang sudah dilewati itu dari mana, apa saja gitu. Nah kemudian itu bisa dijadiin dasar untuk menentukan ke depan bener pengennya apa dan apa yang sudah dimiliki gitu kira-kira. Jadi poin refleksinya itu ada di situ, dan ada juga ketika di belakang gitu ya, di bagian akhir buku itu juga ada. Jadi itu berulang dan memang itu penting gitu, memang penting sekali. Ini ada kutipan yang aku seneng gitu ya. Nowadays it is so easy to look for an answer. In fact, everybody is giving answers. They often make you feel lost. So now think about what the question is. What is your question? Then decide what is needed to be answered. Take some time to think about your question and own your question gitu.
gitu. Nah itu hubungannya dengan yang refleksi tadi kan gitu. Jadi kayak sekarang di masa dengan adanya internet kan ya, kita kalau pengen tahu sesuatu tinggal Google aja. Tapi sebenarnya apa sih pertanyaan yang benar-benar yang ingin kamu jawab tuh sebenarnya apa gitu. Dan dari situ kita baru bisa kemudian owning the question. Kita kemudian bisa ambil, oh ya, take responsibility on it gitu misalnya. Itu yang pertama yang ku jadikan key takeaways. Yang kedua, ada pelajaran yang menarik dan juga penting. Itu ini ku bacakan aja kutipannya. Sangat logis apabila kita sebagai ibu kerap dihadapkan pada dilema yang menyebabkan rasa bersalah, karena pada dasarnya kita tidak bisa menjadikan semua hal ke daftar prioritas kita. Oleh karena itu, manajemen energi dan waktu perlu dilengkapi dengan manajemen rasa bersalah. Nah, ini kan biasanya yang diatur, oh waktunya, itu berarti orang nggak bisa ini karena waktunya ini, oh prioritasnya kayak gitu ya. Itu yang biasanya orang masih berkutat dengan itu. Tapi sudahkah kamu melengkapinya dengan manajemen rasa bersalah? Terutama kalau ibu biasanya bekerja, kemudian rasa bersalahnya adalah dengan tidak bisa menemani anak misalnya, atau misalnya kayak gini, kok mainnya harus ditunda ibu. Nah pertanyaan seperti itu kan jadinya ada semacam guilty feeling gitu. Terus gimana manajemennya gitu. Itu poin penting yang kayaknya belum kutemui dari banyak buku-buku buku-buku produktivitas lainnya, terutama kalau yang laki-laki gitu. Tapi ini diambil, kalau nggak salah kutipannya Mbak Putih ambil itu dari buku apa ya, psikologi gitu. Jadi memang oh iya juga ya, ini bikin aku mencatat gitu dan ingin menggarisbawahi untuk diriku sendiri bahwa oh memang betul penting rasanya untuk dengan sadar gitu mengatur guilty feeling itu tadi gitu, dengan sadar apa sih sebenarnya tanggung jawabnya, pilihan yang ku pilih itu konsekuensinya apa aja, dan kenapa tidak perlu merasa bersalah yang berlebihan ketika kita sudah bikin semacam preventive action. Oh ya udah pengennya apa, resikonya ini, terus habis itu gimana caranya biar rasa bersalah itu jadi nggak muncul. Mungkin anaknya main dulu sama bapaknya gitu, jadi itu pas banget. Terus yang terakhir, key takeaway yang terakhir nih, tadi aku lihat ada di halaman berapa ya. Nah ini, menjalankan apa yang telah direncanakan. Ini jadi satu bab sendiri, tapi itu cukup hard truths gitu ya. Emang bener gitu, banyak yang jago udah bikin planning macem-macem gitu, tapi menjalankannya dengan konsisten itu kan sebuah tantangan gitu. Jadi di garis bawahin jadi satu bab sendiri. Solusi dari Mbak Putih adalah dia menawarkan kalau ini kita tuh memang butuh dari rencana tersebut sudah di breakdown agar bisa mudah. Itu caranya dengan habit gitu. Jadi membangun habit itu salah satu cara agar kita bisa step by step menuju tujuan yang ingin kita capai. Itu tadi goal yang ingin kita capai, benar-benar sekecil mungkin. Terus habis itu kayak jadiin stack gitu ya. Kalau habis bangun tidur minum air putih biar lebih sehat, biar nggak dehidrasi. Kemudian beresin tempat tidur, apa semuanya diurut kayak gitu, agar setiap hari itu kemudian jadi kebiasaan gitu, udah jadi rutin. Jadi kita nggak perlu bersandar terlalu istilahnya bersandar hanya dari motivasi semata, tapi gimana caranya agar langkah kecil yang udah kita rencanakan itu tadi emang benar-benar dilakukan gitu, udah di-applied gitu ya, udah diaplikasikan. Itu 3 key takeaways yang aku dapat dari buku Empower Me, Mother Empowers dari Mbak Putih.
Putih Puar. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya. Bye bye.